Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya semua? Saya berharap saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan yang kita lakukan dengan jarak jauh atau dengan sistem daring. Saudara-saudara, pada pertemuan kita pada hari ini, pada minggu ketiga dari pertemuan kita, saudara-saudara, saya akan memberikan materi terkait dengan observasi kelas. Mengapa materi ini kita berikan dalam sub materi di micro teaching, saudara-saudara? Rasionalisasinya, saudara-saudara, bahwa besok tatkala saudara terjun ke lokasi PPL di semester yang akan datang, hampir setiap hari saudara akan diobservasi oleh guru pamong dan beberapa kali akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, sebelum itu saudara alami dalam praktik pembelajaran nanti, tatkala real teaching di praktik pengalaman lapangan, maka perlu saudara ilmui tentang observasi kelas. Seperti apa observasi kelas itu, macam-macamnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, pada pertemuan ini akan kita pahami terkait dengan observasi kelas, ruang lingkupnya, dan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan observasi kelas. Baik saudara-saudara, untuk mengawali pembahasan tentang observasi ini, saya akan perlihatkan dulu tentang outcome atau indikator dari perkuliahan kita pada minggu ini, saudara-saudara. Yang pertama, saudara akan dapat melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti saya akan memberikan tugas kepada saudara-saudara setelah selesai perkuliahan ini, mengamati video pembelajaran, dan saudara-saudara bertindak sebagai observer. Apa yang saudara amati di video nanti saudara berikan masukan tentang hal-hal yang saudara anggap kurang sesuai dengan keilmuan saudara-saudara di keguguan. Yang kedua, mengobservasi keterlaksanaan keterampilan dasar mengajar. Nah, nanti saudara-saudara akan melihat bagaimana terampilnya guru membuka, menjelaskan, memberikan pertanyaan sampai kepada menutup. Saudara amati di video itu, baru kita mengobservasi kepribadian guru. Kepribadian guru itu nanti akan saudara dapatkan di slide terakhir pada perkuliahan ini sebagai barometer atau rujukan untuk mengevaluasi video yang akan saya kirim kepada saudara-saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara harus melaporkan hasil observasi yang saudara lakukan dalam bentuk catatan kecil yang saudara kirim lewat LMS nanti, atau jika LMS kita bermasalah, saudara bisa mengirimnya lewat WhatsApp group dengan memberi nama dan tugas yang saudara boleh tulis tangan, boleh ketik. Yang jelas saudara mengirim hasil pengamatan dari video yang akan saya kirim di akhir proses pembelajaran kita. Baik saudara-saudara, ini 4 indikator yang akan kita capai dalam perkuliahan pada hari ini. Kita mulai saudara-saudara dengan apa sih yang disebut dengan observasi kelas. Yang jelas observasi itu berasal dari makna pengamatan saudara-saudara. Jadi bagaimana kita mengamati kelas, bagaimana kita melihat situasi kelas, nah itu bagian dari observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, definisi tentang observasi kelas itu, saudara-saudara, salah satu teknik yang digunakan oleh seorang supervisor. Yang supervisor itu bisa dosen yang mengampu mata kuliah micro teaching, bisa nanti guru pamong saudara-saudara tatkala terjun di lapangan, bisa kepala sekolah sewaktu-waktu akan melihat suasana kelas di setiap praktikan atau saudara-saudara yang melaksanakan praktik. Nah, jadi satu teknik dari seorang supervisor dengan cara meneliti suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saudara-saudara
ada kata-kata meneliti suasana kelas. Jadi tidak hanya melihat bagaimana guru mengajar, tetapi juga yang dilihat bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, apalagi sekarang ini saudara-saudara sudah digaungkan dari Mendiknas itu tentang Merdeka Belajar. Nah, suasana kelas itu sedapat mungkin kita bentuk, kita ciptakan nanti dalam pelaksanaan praktik mengajar saudara-saudara, sedapat mungkin diciptakan kelas yang merdeka. Nah, merdeka di situ saudara-saudara tidak ada satu siswa pun yang merasa dipasung di kelas, tidak ada satu siswa pun yang merasa tidak memiliki kebebasan untuk bertanya, untuk menjawab, untuk mengkritik. Ya. Itu suasana yang ingin diciptakan oleh proses pembelajaran saat ini. Bagaimana siswa memperlihatkan kemerdekaannya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi itu yang ingin dilihat oleh seorang supervisor. Bagaimana guru mengelola kelasnya, bagaimana guru menyampaikan materinya, bagaimana guru mengelola siswanya sehingga kelas itu menjadi kondusif, menjadi aktif, menjadi kreatif, dan intinya menjadi merdeka di dalam kelas itu. Jadi tidak ada siswa yang merasa tertekan, tidak ada siswa yang merasa malu untuk bertanya, tidak ada siswa yang malu untuk menyampaikan idenya. Nah, di dalam suasana kelas seperti itu yang diinginkan oleh proses pembelajaran saat ini dengan dinamai Merdeka Belajar, saudara-saudara. Jadi itu saudara-saudara ya, jadi teknik yang digunakan oleh supervisor dalam meneliti suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi mereka harus ada di situ sejak kita mulai membuka pelajaran hingga menutup pelajaran. Lanjut saudara-saudara, apa sih tujuan dari observasi kelas itu? Supaya saudara tidak melihat sisi negatif dari orang-orang yang datang mengamati saudara nanti dalam real teaching di PPL. Ada tujuan dari observasi kelas itu saudara-saudara. Jadi seorang guru pamong, seorang kepala sekolah yang bertindak sebagai observer saat itu ingin memperoleh data objektif tentang gambaran pelaksanaan pembelajaran dan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara yang praktik selama proses pembelajaran. Nah, besok itu saudara-saudara ada beberapa tahapan yang akan saudara lewati dalam praktik pengalaman lapangan. Yang pertama ada namanya praktik terbimbing. Praktik terbimbing itu saudara-saudara, guru pamong itu menongkrongi saudara-saudara selama proses belajar mengajar dari mulai masuk kelas sampai keluar kelas. Nah, itu dilakukan kira-kira di minggu-minggu awal PPL saudara-saudara akan dilakukan praktek terbimbing. Nah, tujuannya saudara untuk memperoleh data objektif tentang bagaimana saudara mengajar, bagaimana saudara mengelola kelas. Nah, jika dalam praktek terbimbing itu saudara-saudara guru pamong sudah menemukan Anda adalah seorang yang sudah berhasil menciptakan suasana kelas yang baik, sudah berhasil menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang saudara buat, maka praktek terbimbing itu akan naik ke praktek individual. Nah, jadi praktek terbimbing, praktek yang individu yang tidak ditongkrongi oleh guru. Nah, ya. Kemudian setelah itu saudara nanti akan boleh ujian setelah dinyatakan praktek saudara-saudara dari terbimbing sudah terlampaui, kemudian praktek individual atau non terbimbing sudah terlampaui, baru saudara akan lanjutkan ke posisi tahap ketiga yaitu ujian dari praktek pengalaman lapangan. Nah, selama praktek terbimbing saudara observasi tetap dilakukan. Nah, kalau sudah praktik mandiri atau individual, itu sudah tidak lagi ditunggui oleh guru pamong.
Nah, jadi observasi awal di praktik terbimbing itu, di situ guru PAMA memperoleh data tentang bagaimana saudara mengajar. Nah, jika sudah bagus, maka minggu berikutnya sampai seterusnya akan diberikan kesempatan untuk praktik mandiri tanpa ditunggui oleh guru PAMA. Guru PAMA hanya mengecek RPP, tanda tangan, saudara praktek sendiri tanpa ditunggui oleh guru PAMA. Oke. Nah, kapan lagi observasi itu dilakukan? Nanti tatkala saudara akan evaluasi PPL atau ujian PPL. Baru ada observasi yang sifatnya menyeluruh. Ada guru PAMONG, ada dosen pembimbing, bahkan di beberapa sekolah ada kepala sekolah yang menunggui. Nah, sehingga hasil ujian itu menjadi objektif karena ditunggui oleh 3 observer, minimal 2 observer saudara-saudara. Jadi itu tujuannya saudara ya. Secara umum itu, secara khusus yang ini saudara. Secara khusus data observasi itu akan dianalisis oleh observer. Nah, setelah dianalisis saudara-saudara, analisisnya dilakukan dengan merujuk kepada RPP. Apa yang saudara rencanakan, maka itu saudara praktekkan di dalam kelas. Nah, dengan menganalisis itu saudara-saudara, maka seorang observer atau guru PAMONG akan mendiskusikan kepada saudara jika masih ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh guru PAMONGnya saat PPL itu. Nah, jadi tujuan khususnya memperbaiki bagaimana cara kita mengajar agar lebih baik. Sementara bagi siswa saudara-saudara, ini akan dapat menimbulkan pengaruh positif bagi kemajuan belajar mereka. Semakin sering kita diobservasi, semakin akan akan memperlihatkan kualitas mengajar, dan itu akan berimbas positif pada siswa saudara. Nah, itu tujuan khusus dari observasi kelas di micro teaching maupun di real teaching nanti saat kala saudara-saudara terjun ke sekolah untuk praktek pengalaman lapangan. Berikut saudara-saudara, apa sih yang diobservasi oleh seorang observer? Nah, yang diobservasi saudara-saudara, yang pertama, usaha serta kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran namanya pengalaman belajar saudara-saudara. Jadi apa yang saudara berikan di dalam kelas kepada siswa, apa yang dilakukan oleh siswa selama Anda berada di kelas, dan aktivitas apa yang dilakukan siswa selama diberikan penugasan barangkali, itu yang ingin dilihat oleh seorang observer atau guru PAMONG. Nah, semua itu saudara tertuang dalam RPP. Nah, sehingga rujukan observasi itu tetap mengacu kepada RPP yang saudara buat. Nah, dengan itu prinsip, rencanakan apa yang saudara akan kerjakan di dalam kelas, kerjakan apa yang saudara sudah rencanakan di dalam kelas. Oke. Baik. Berikut yang diobservasi itu saudara, usaha dan kegiatan guru dan siswa dalam hubungannya dengan penggunaan bahan dan alat belajar, alat pembelajaran. Nah, saudara-saudara, dalam praktik pengalaman lapangan nanti, saudara-saudara, seorang praktikan atau saudara-saudara yang praktik itu hukumnya wajib untuk membuat media pembelajaran. Nah, karena media pembelajaran itu salah satu komponen yang dinilai saudara-saudara, itu nggak boleh tidak ada. Nah, selama ini saudara-saudara, guru-guru kita yang sudah menjadi guru asli di sekolah itu sudah mengabaikan satu komponen itu, yaitu media. Hampir tidak ada guru yang mengajar di kelas sekarang itu menggunakan media pembelajaran. Nah, sehingga kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Nah, guru-guru PPL atau saudara-saudara yang datang PPL nanti diwajibkan membuat alat pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, itu salah satu dievaluasi oleh seorang observer. Yang ketiga, saudara-saudara, yang diobservasi itu adalah usaha dan kegiatan guru dan siswa selama memperoleh pengalaman belajar. Nah, ini rangkuman dari yang di atas, dan nomor 2, saudara, apa yang diperlihatkan oleh siswa selama kita menggunakan media pembelajaran, apakah dia aktif, apakah dia menjadi tidak aktif karena medianya terlalu bagus. Nah, itu menjadi masukan-masukan yang akan
kita dapat dari seorang observer selama kita diobservasi dalam PPL itu, saudara. Oke, kita lanjut, saudara. Syarat data syarat perolehan data dalam observasi. Nah, data observasi itu, saudara, akan diperoleh secara objektif itu apabila situasi yang di kelas itu tercipta dengan wajar. Artinya, saudara, seorang observer itu tidak boleh datang secara tiba-tiba ke dalam kelas tanpa memberitahukan kita yang sedang mengajar. Nah, jadi kalau data observasi itu dilaporkan dengan cara observer itu datang secara tiba-tiba, jelas situasinya tidak wajar. Karena kita yang jadi guru akan kaget, siswa yang kita ajar juga akan terlihat berbeda karena ada orang asing yang datang. Nah, oleh karena itu, saudara, untuk menciptakan situasi yang wajar itu, seorang observer harus memberitahukan kita terlebih dahulu kalau dia ingin masuk kelas. Nah, jadi pertama-tama seorang observer itu datang dalam suasana yang wajar. Nah, jadi kita sudah siap untuk didatangi maksudnya. Nah, kalau kita sudah siap untuk didatangi, maka itulah syarat data observasi yang objektif, saudara. Nah, syarat yang kedua, saudara, memperhatikan kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi yang dilihat itu kegiatan guru yang terkait dengan proses pembelajaran, bukan di luar itu, saudara. Misalnya kalau di luar itu gurunya yang di luar kegiatan belajar mengajar, misalnya, saudara, Pak gurunya mungkin melakukan kegiatan yang bernuansa bukan proses belajar mengajar, misalnya, saudara, maka itu tidak boleh dilaporkan, saudara. Misalnya gurunya lupa membawa ini, lupa membawa itu, atau gurunya sedang ada hal-hal yang tidak disengaja oleh guru, misalnya menjatuhkan garisan, misalnya, atau tidak sengaja guru tiba-tiba menjatuhkan alat-alat pembelajaran yang lain, itu bukan kesalahan dalam proses pembelajaran. Itu tidak boleh menjadi bahan evaluasi. Nah, yang menjadi bahan evaluasi yang terkait dengan proses pembelajaran yang sedang kita lakukan bersama siswa. Nah, rujukannya adalah RPP, saudara. Kemudian yang ketiga, mengobservasi itu bukan melihat kelemahan. Nah, jadi saudara, jangan kita takut untuk diobservasi oleh guru pamong atau oleh kepala sekolah, karena tujuannya adalah memperbaiki kita dalam proses belajar, bukan melihat kelemahan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Kalau seorang observer yang bijak itu tidak semata-mata mengemukakan kelemahan kita, tetapi dia akan membanding. Ya, tadi, contohnya begini, tadi saudara dalam menyampaikan materi cukup bagus, medianya bagus, kemudian metodenya juga tepat, tetapi ada kelemahan sedikit yang saya lihat. Nah, itu kata-kata yang bijak. Nah, kalau yang tidak bijak itu, saudara, tidak mengemukakan kelebihan kita, langsung mengemukakan kekurangan kita. Tadi saudara dalam mengajar begini, tidak sedikit pun dia menyebut kelebihan kita. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi seorang observer yang bijak itu, data yang disampaikan ke kita itu sebanding, ada yang bagus, ada yang lemah. Nah, baru kita perbaiki yang lemah, saudara. Nah, kalau seorang observer yang tidak bijak, dia hanya membeberkan kelemahan-kelemahan kita, kadang-kadang tanpa memberikan solusi. Nah, jadi itu, saudara, ya. Jadi seorang observer itu bukan melihat kelemahan, tapi ingin memperbaiki proses pembelajaran. Nah, itu data yang objektif yang diobservasi oleh seorang observer, guru pamong atau kepala sekolah. Apa sih kriteria data yang diobservasi, saudara? Kriterianya ini, data itu harus bersifat objektif. Artinya, seorang observasi itu melihat data yang diamati, saudara,
bukan data yang dikhayalkan, bukan data yang didapat dari berita-berita, bukan data yang didapat dari hasil bacaan. Nah, kadang-kadang banyak observer yang begitu, saudara. Kalau observer itu ada kesibukan lain, misalnya tatkala kita mengajar, observernya menerima telepon misalnya. Nah, karena saat dia menerima telepon dia tidak bisa mengamati kita, dia tulislah data-data sesuai dengan yang dibaca, sesuai yang dikhayalkan, sesuai dengan yang didengar di berita, maka data observasi itu tidak objektif. Nah, data yang benar itu data yang benar-benar disaksikan dari kita, saudara. Jadi bukan hasil bacaannya dia, bukan hasil pantuannya dari orang lain. Nah, itu satu, saudara. Nah, jika itu yang terjadi, data itu tidak sesuai dengan kita, jika ada masukan dari kita bisa memprotesnya, saudara-saudara. Yang kedua, segala sesuatu yang dicatat adalah data yang sebenar-benarnya. Nah, jadi penguat dari data objektif itu, saudara-saudara. Yang ketiga, data sesuai dengan yang dilihat. Jadi yang dilihat sesuai dengan yang diamati, sesuai dengan yang didengar dari kita, bukan sesuatu yang difikirkan. Nah, karena banyak juga observer kadang-kadang sambil melamun, tidak fokus dengan kita, tapi yang dilamunkan kegiatan-kegiatan di luar, sehingga begitu menulis data hasil observasi dia bingung, akhirnya apa yang dipikirkan, apa yang dihayalkan itu yang ditulis, itu tidak benar. Nah, jadi makanya seorang observer itu tidak boleh di luar fokus, harus fokus pada pengamatan dan pendengaran yang sedang dilakukan dalam kelas. Yang keempat, saudara-saudara, data yang diperoleh itu harus dapat dipercaya. Artinya, saudara, dia memang ada di situ, dia memang mencatat, mengamati seluruh proses yang kita lakukan, ya, dan kita memang sudah tahu tentang keberadaannya di situ. Nah, baru dikatakan data yang bisa dipercaya oleh kita dan oleh kepala sekolah sebagai tempat kita melapor hasil observasi itu, saudara. Jadi data itu betul-betul bisa dipercaya karena memang dia datang, dia ada, dan dia menyaksikan kita mengajar saat itu, saudara. Itu kriteria data dari observasi yang dilakukan oleh seorang guru pamong. Lanjut, saudara-saudara. Ini ada dua jenis observasi kelas, saudara, tapi ini jarang terjadi di PPL. Ini biasa terjadi di guru-guru yang asli, ya, guru-guru yang sudah menjadi guru tetap. Ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung, saudara-saudara. Observasi langsung itu, saudara-saudara, apabila kepala sekolah atau observer langsung datang ke ruang kelas. Nah, syaratnya, saudara-saudara, baru boleh mengobservasi langsung apabila sudah ada kesepakatan dengan kita yang menjadi guru bahwa dia akan datang. Nah, jika tidak ada kesepakatan, tiba-tiba ingin ke kelas, padahal dia belum pernah bertemu dengan kita, maka dia tidak boleh melaksanakan observasi langsung. Nah, dia harus melaksanakan jenis yang kedua, observasi tidak langsung. Nah, kalau observasi langsung itu langsung masuk kelas, mengamati guru dalam kelas, mengamati siswa. Nah, kalau observasi tidak langsung, dia mendengar guru mengajar lewat balik tirai atau lewat balik dinding. Nah, dia hanya bisa mendengar gurunya, mendengar bagaimana guru mengajar lewat luar dinding. Nah, mengapa begitu? Karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan gurunya, tidak pernah berjanji dengan gurunya untuk melakukan observasi. Nah, kalau tiba-tiba datang tanpa janjian, maka akan bertentangan dengan data objektif dari observasi itu, yaitu menciptakan situasi yang wajar. Nah, jika dia datang tanpa pemberitahuan, kemudian masuk kelas, pasti akan menciptakan situasi tidak wajar. Nah, makanya jika tidak pernah berjanji dengan gurunya, dia harus melakukan observasi tidak langsung. Tanpa sepengetahuan kita, dia bisa mendengar lewat balik
dinding atau melihat lewat balik tirai atau mendengar lewat balik jendela. Itu observasi yang tidak langsung karena tidak ada perjanjian untuk kita didatangi ke dalam kelas. Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau kepala sekolah mendatang observasi, dia pasti memberitahukan Anda nanti tatkala melaksanakan PPL. Tidak mungkin kepala sekolah ujuk-ujuk datang lalu melihat saudara PPL tanpa pemberitahuan dari guru pamongnya. Karena kepala sekolah insya Allah semua sudah tahu jenis observasi ini karena dia sudah mengilmui observasi ini, saudara. Oke, lanjut. Ini khusus ke observasi kelas micro teaching, saudara. Nah, tatkala kita praktik micro teaching nanti, setelah kita menyelesaikan proses pembelajaran keterampilan dasar mengajar, saudara, kita akan melaksanakan praktik micro teaching. Nah, observasi dalam pelajaran micro teaching ini ada dua yang kita observasi, saudara. Pertama, observasi keterlaksanaan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran mikro. Yang kedua, observasi kepribadian Anda sebagai guru dalam pembelajaran mikro. Apa sih observasi keterlaksanaan keterampilan dasar dan apa observasi kepribadian guru? Berikut kita lihat, saudara. Observasi keterlaksanaan keterampilan dasar mengajar itu terdiri dari bagaimana kita melihat, mengamati apakah saudara-saudara atau mahasiswa yang praktik sudah memiliki pemahaman tentang keterampilan dasar atau belum. Nah, itu ingin kita lihat. Bagaimana dia membuka, bagaimana menjelaskan, bagaimana bertanya, sampai kepada bagaimana menutup pelajaran. Nah, kemudian observasi itu di samping melihat pemahaman saudara-saudara, ini juga akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya menjadi lebih inovatif. Nah, misalnya di keterampilan menjelaskan, tidak hanya menjelaskan dengan kalimat-kalimat lisan, tetapi juga ada bantuan media, interaktif, ada bantuan media dalam bentuk video, barangkali itu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Nah, itu yang ingin kita lihat. Jadi observasi keterlaksanaan keterampilan dasar mengajar dan bagaimana saudara berinovasi dalam mempraktikkan keterampilan dasar mengajar itu. Kemudian observasi jenis yang kedua yang kita ingin lihat dalam micro teaching adalah kepribadian gurunya. Kepribadian guru itu, saudara-saudara, ini kita ingin melihat kompetensi dari kepribadian seorang guru. Kalau kompetensi kepribadian itu, saudara kan sudah mempelajarinya di profesi keguruan, bagaimana berkomunikasi yang santun kepada siswa, bagaimana komunikasi yang efektif dengan siswa, bagaimana menghargai siswa dalam kedudukannya sebagai murid kita, saudara. Itu bagian dari kepribadian. Nah, jadi saudara akan kita lihat bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana bahasa yang santun yang dipakai, bagaimana tindakan-tindakan yang mendidik yang dipakai, maka itu yang kita observasi selain observasi keterampilan dasar itu. Nah, jadi saudara perlu sekali membuka kembali tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama kompetensi profesional, bagaimana saudara mengajar, kompetensi kepribadian, bagaimana saudara menghadapi siswanya, kompetensi profesional, bagaimana saudara menguasai materinya, dan kompetensi sosialnya, bagaimana saudara melakukan hubungan yang baik dengan siswa dan orang-orang di sekitar tempat saudara mengajar. Itu perlu saudara buka-buka kembali tentang materi profesi keguruan saudara-saudara, karena itu yang akan diobservasi tatkala kita meminta saudara-saudara untuk praktek micro teaching. Baik, kita lanjut saudara-saudara. Nah, ini ada sedikit tentang kepribadian guru saudara-saudara yang saya petik dari buku profesi keguruan. Pertama, yang kita ingin lihat bertindak sesuai dengan norma agama. Jadi bahasanya santun, sikapnya baik, kemudian tidak cuek dengan siswanya, perhatiannya penuh kepada siswa,
Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur. Nah, jujur itu saudara maksudnya tidak jujur dalam arti berjanji saudara. Nah, misalnya kepribadian tampilan yang ditampilkan saat mengajar itu betul penampilan guru. Nah, kemudian akhlaknya juga begitu saudara. Nah, ya, jadi dia jujur itu menyampaikan apa yang dia rencanakan, menyampaikan apa yang dia tulis, menyampaikan materi sesuai dengan dengan isi konten materi, nah, tanpa dibuat-buat. Nah, itu salah satu hal yang disebut menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur akademis, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, tidak gampang tersinggung, tidak gampang emosional, tidak gampang marah di kelas. Nah, jadi dia pribadinya stabil, pribadinya dewasa, pribadinya arif. Arif itu mengerti tentang latar belakang siswanya, sehingga dia menghadapi siswanya dengan dewasa dan bijaksana. Yang keempat, saudara, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab. Nah, jadi etos kerja dan tanggung jawab itu dia betul-betul siap untuk mengajar. Jadi siap materi, siap RPP, siap media, siap menjelaskan. Nah, itu etos kerja. Tidak terlambat masuk, tidak cepat keluar. Nah, itu juga etos kerja, saudara. Ya. Salah satu ciri orang yang sudah siap mengajar itu, dia tidak bertanya kepada siswanya, anak-anak, sekarang kita belajar apa? Nah, itu pertanyaan yang konyol, saudara. Ya. Jadi saudara tidak boleh bertanya tentang materi yang mau diajar hari itu. Yang penting untuk ditanyakan adalah bagaimana ingatan siswa tentang materi yang sudah diajarkan pada pertemuan minggu lalu. Baru kita nyambung ke materi yang sudah kita siapkan. Jadi dengan menanyakan materi minggu lalu, nanti kita sudah siap untuk materi yang sekarang. Jadi jangan sekali-kali menanyakan materi hari ini, saudara. Itu tanda kesiapan guru atau etos kerja guru dan tanggung jawab guru. Yang kelima, saudara, menyunjung kode etik profesi guru. Nah, ada di materi tentang kode etik di profesi keguruan, saudara buka lagi, saudara pelajari lagi, supaya apa yang saudara tampilkan kepada siswa nanti tatkala praktek, tatkala PPL micro teaching, sesuai dengan teori-teori yang ada pada profesi keguruan. Itu saudara yang terkait dengan kepribadian guru. Nah, setelah kita melakukan praktek di micro teaching, saudara, ada feedback. Feedback itu masukan dari seorang observer. Misalnya, kalau di offline biasanya saya akan membuat feedback dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, misalnya kelompok 1 sedang praktek, nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 harus menjadi observer terhadap kelompok 1 yang sedang praktek. Nah, dan feedbacknya akan diberikan oleh kelompok yang tidak praktek dalam bentuk lembar kerja yang sudah saya siapkan. Biasa begitu. Nah, tapi karena kita ini online, saudara, nanti saudara akan saya minta di akhir perkuliahan kita ini, di akhir nanti, saudara, ya, setelah materi kuliah sudah selesai di pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Nah, di pertemuan 14 akan saya berikan saudara-saudara video pembelajaran yang mengajar secara online. Nah, saudara buat video dalam durasi 15 menit tanpa siswa, tetapi langsung menghadap kamera dengan media yang lengkap. Nah, baru setelah saudara kirim, saya akan memberikan feedback kepada saudara-saudara tentang praktek yang sudah disampaikan lewat LMS atau lewat WhatsApp group. Nah, di sana akan saya berikan feedback, saudara. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki bagaimana mengajar yang sesuai dengan teori-teori belajar, yang sesuai dengan profesi keguruan atau kompetensi yang dimiliki, sesuai dengan teori-teori tentang keterampilan dasar mengajar. Itu saudara ya. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara terkait dengan observasi mengajar pada pembelajaran mikro. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
ilmu yang bermanfaat buat saudara-saudara, supaya ada kesiapan mental untuk diobservasi, tidak merasa takut diobservasi, karena observasi itu bukan melihat kelemahan kita, tetapi ingin memperbaiki kita akan lebih baik dan lebih baik dalam proses pembelajaran yang kita lakukan setiap saat. Saya kira itu saudara-saudara. Nah, nanti akan saya kirim video yang untuk diamati oleh saudara-saudara. Setelah video itu diamati, saudara akan saya minta untuk menulis apa kelemahan dari video itu, kemudian apa perbaikan yang harus saudara sampaikan kepada video yang diamati itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, tatkala saudara akan mengamati video yang saya kirim dengan panduan yang ada di layar ini, jangan lupa menulis beberapa kelebihan juga di video itu, baru saudara juga membuat kritikan kelemahannya. Dan kewajiban kita tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran perbaikan untuk video itu. Nah, jika itu bisa saudara lakukan, nah berarti saudara sudah memahami tentang ilmu keguruan yang sudah saudara peroleh dari perkuliahan semester 3 sampai semester sekarang, dan saudara paham bagaimana mengobservasi kelas, sehingga nanti saudara akan siap mental untuk dievaluasi, diobservasi oleh guru pamong tatkala praktik pembelajaran lapangan di semester depan. Saya kira itu saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu hasil analisis dari video yang saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.